Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Di dalam bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 24 dilanjutkan dengan bab 2 ayat 3. Kita merenungkan bersama bagaimana Rasul Paulus itu bersuka cita karena boleh ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Dan dia sungguh berbangga menjadi pelayan jemaat sesuai tugas yang dipercayakan Allah kepadanya. Sukacita ini yang mau Rasul Paulus bagikan kepada kita semua ketika kita juga mengambil bagian di dalam setiap karya pelayanan dan misi gereja, sehingga nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Dan di dalam Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11, kita mendengar bahwa bagi Yesus lebih penting dan berguna adalah berbuat baik demi keselamatan manusia daripada menghargai tata aturan yang dibuat oleh manusia yang kadangkala tidak manusiawi. Hal ini bisa kita renungkan ketika Yesus menyembuhkan seorang yang mati tangan kanannya, dan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak menerima apa yang Yesus lakukan ini. Dari bacaan Injil hari ini kita mau merenungkan bersama tentang cura animarum suprema lex, yang berarti pemeliharaan jiwa-jiwa itu adalah hukum yang paling tinggi. Tanggung jawab moral untuk memelihara jiwa manusia seharusnya melampaui pakem hukum yang seringkali terlalu pragmatis dan juga materialis. Menekankan hukum sabat dengan narasi demi menguduskan hari Tuhan agaknya terlalu berlebihan jika pembiaran terhadap penderitaan ikut dirawat hanya demi sebuah tradisi. Tindakan Yesus secara tegas menunjukkan sikap revolusionernya. Tindakan Yesus membongkar pemahaman yang salah tentang Allah dan sikap iman manusia. Jika istilah tak kenal maka tak sayang diafirmasi, diterima, diakui sebagai sebuah kebenaran, maka orang juga harus waspada bila salah kenal. Akibat yang ditimbulkan dari salah kenal itu sangat berbahaya. Salah kenal bisa membawa orang kepada kesesatan. Orang bisa memproduksi prinsip dan secara radikal memegang itu sebagai satu kebenaran. Kisah Yesus yang membongkar hukum yang diciptakan akibat salah kenal ini membawa akibat yang tidak mudah. Ia tidak hanya menggugat satu atau dua orang pribadi yang mempraktekkan tata aturan itu, tetapi lebih daripada itu, Yesus menggugat sebuah institusi keagamaan yang sudah mengukuhkan hukum produk salah kenal itu.
meluapnya amarah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, serta perundingan tentang apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus, adalah salah satu gambaran nyata dari bahaya salah kenal itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, kita mau belajar satu hal, bahwa segala tata aturan dan hukum yang ada hendaknya menyelamatkan banyak orang. Semangat cinta kasih harus dikedepankan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.